Halo, selamat malam teman-teman seperjuangan, saudara-saudara sebangsa setanah air. Apa kabar? Semoga teman-teman semua baik-baik saja. Dalam keadaan ini, hari Senin ya, di minggu pertama Juli, bagaimana suasana di tempatmu? Apakah sudah ramai? Ekonomi sudah menggeliat? Nah, oke. Mudah-mudahan ya, semua di sana baik-baik saja. Nah, apa isu hot hari ini ya di media sosial? Saya membaca timeline ya di beranda, di grup ya, itu masih bicara tentang Ahok, Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama. Kalau dulu ya, waktu Pilgub DKI 2016-2017, kita itu satu frekuensi, satu gelombang, satu energi, satu spirit, satu roh, satu jiwa. Kalau kita bicara tentang Pak Ahok ya, hampir semua follower saya ataupun teman-teman saya di media sosial itu adalah Ahoker ya. Mereka yang berjibaku turun di jalan untuk ikut membela Ahok di depan Ragunan pada saat Ahok di sidang pengadilan karena dalam tuduhan penistaan agama Al-Maidah 51 sejak tanggal Desember ya, tanggal 13 kalau nggak salah saya, sampai terakhir sidang tanggal 9 Mei 2017, dari 2016 akhir sampai pertengahan 2017. Nah, perjuangan itu sangat melelahkan, menguras emosi, menguras tenaga, menguras pikiran, menguras semua kita. Kan kita satu barisan, begitu kuat kita membela Ahok. Karena membela Ahok sebenarnya bukan membela secara pribadi Ahok. Loh, kita nggak kenal dia kan, bukan uncle, bukan paman, bukan datuk ya, bukan juga bapak, bukan saudara, nggak kenal. Tapi membela Ahok sejatinya adalah membela kepentingan orang banyak. Membela Ahok adalah memastikan bahwa setiap sen uang rakyat itu kembali kepada rakyat untuk kepentingan rakyat. Karena Ahok adalah pengelola uang pajak kita, ya, di mana kita kerja keras lalu dikumpulkan melalui pajak, dan Ahoklah menjadi anjing penjaga uang itu agar benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik. Maka buat saya, membela Ahok adalah membela kepentingan banyak orang, terutama untuk warga masyarakat kelas bawah ekonomi yang susah, agar mereka bisa juga tidak terjebak dalam poverty trap ya, jebakan kemiskinan yang berulang-ulang, sehingga mereka diangkat derajatnya, martabatnya. Martabat manusia itu adalah dari pendidikan, juga dari kesehatan, juga dari perumahan, dan juga dari akses ekonomi. Nah, ketika itu semuanya terpenuhi, maka sejatinya manusia memiliki kemanusiaannya yang utuh, sehingga dia tidak terlunta-lunta. Maka bagi saya membela Ahok adalah membela tentang kebajikan, kemanusiaan, keadilan, dan juga tentang bagaimana birokrasi, ya, good corporate governance di dalam melayani kepentingan publik. Nah, itu di tahun-tahun itu, ya, sampai terakhir di tanggal 22 Juli kalau tidak salah, ketika saya berada di restoran Gado-Gado Boplo, ketika Ibu Peru saat itu, ya, menarik memori banding, ya, dengan cucuran air mata, dia didampingi oleh pengacaranya Pak Iwayan Sudarta, karena saya ada di sana menyaksikan. Ya, sampai 22 Juli itu akhirnya memori banding dicabut. Itu artinya Ahok dipenjara 2 tahun di Makobrimob. Nah, kami 23 Juli ikut long march yang terakhir karena mau menuju bulan puasa dari Pengadilan Tinggi menuju Balai Kota ya, teman-teman. Di sana ujung dari perjuangan itu. Setelah itu pada berikutnya 2 kali saya menjenguk Ahok ya di Makobrimob. Cerita bab pertama. Bab kedua lain lagi ceritanya ya. Bab kedua tiba-tiba saja sesuatu yang tidak kita ketahui, seperti kotak Pandora ya. Banyak cerita ada di sana. Cerita di balik cerita. Kamar di balik kamar. Ya, seperti labirin yang selalu memiliki bayang-bayang yang kita ini seperti apa, meraba-raba ya,
menebak-nebak, mereka-reka. Nah, dan kita tahu sama-sama Pak Ahok akhirnya punya cerita di chapter yang membuat kita akhirnya berbeda pendapat. Kita sesama Ahoker akhirnya memiliki optik yang berbeda, kacamata yang berbeda, lensa yang berbeda, melihat objek yang sama. Nah, lucu ya, objeknya sama, tetapi respon optik kita berbeda. Ahok yang dulu menjadi ujung tombak dari perjuangan kita adalah tangkainya, ya. Ternyata membuat kita saling mencela, saling mencemooh, saling melukai, karena kata-kata sudah terlanjur dengan aksara tanpa makna. Aksara tanpa makna artinya adalah kita tidak mengetahui inti persoalan, kita tidak mengetahui permasalahan, tetapi kita sudah menyemburkan kata-kata yang menyakitkan, sehingga kita yang dulu bersenyawa, bersatu, sejiwa, akhirnya terbelah. Nah, teman-teman, ujung dari semua ini adalah membuat kita Ahoker saling memunggungi untuk sesuatu yang kita sama-sama punya prinsip. Nah, ada yang mencaci maki banyak, terutama kaum Hawa. Teman-teman saya membaca cemoohan. Teman-teman saya mengolok-ngolok, ya. Pro dan kontra silih berganti. Saya membacanya sampai tarik nafas, ya. Nah, ini yang menurut saya ini yang sangat disayangkan. Tetapi tidak ada asap kalau tidak ada api. Masalahnya adalah apinya itu bukan dari ruangan tetangga, tapi dari kamar Ahok sendiri, sehingga menimbulkan asap. Ahok yang memercikkan api itu, lalu kita melihat asap ada di sana. Maka kemarahan, ya, amarah itu yang kita lihat masih ada pada diri Ahok, membuat kita para penggemarnya, para pembelanya berada di persinggungan, titik singgung. Yang konyolnya kita saling bertikai. Oleh karena itu saya tidak mau masuk sebenarnya di dalam pusaran api itu. Karena apa poinnya? Apa manfaatnya? Kalau bicara tentang kepentingan publik, saya membela Ahok karena dia membela kepentingan publik. Tetapi kalau ada segitiga romantika di antara mereka, tunggu dulu. Karena saya tidak mau menjadi yang keempat, menjadi persegi panjang. Sehingga sudut segitiga ini sebenarnya bisa menjadi sudut segitiga sama kaki, bisa juga siku-siku. Nah, saya berharap Ahok, Pero, dan Puput menjadi segitiga sama kaki, sehingga menjadi tungku yang bisa membawa keseimbangan bagi keluarga besarnya, bagi Nathan, bagi anak-anaknya yang lain, ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Dan seperti kata penyair dramawan pujangga dari Inggris, William Shakespeare, dalam soneta yang 168 yang mengatakan tentang cinta. Apa yang dikatakannya oleh William Shakespeare, kata-kata mutiaranya? Kekasihku, ya, dia mengatakan, sekalipun kekasihku, tunggu dulu, saya agak lupa nih. Ya, sekalipun kekasihku bersumpah setia bahwa cintanya tulus, aku mempercayainya, sekalipun aku tahu dia membohongiku. Wah, ini kata-kata bersayap, ya. Shakespeare mengatakan kekasihnya bersumpah setia bahwa dia tulus, dan dia mempercayainya sekalipun itu adalah bohong. Ya, begitulah cinta. Kadangkala
karena kita mencintai. Kita menerima kebohongan-kebohongan itu. Begitu kata Shakespeare. Begitu banyak definisinya, tetapi semua kembali lagi cara kita melihatnya. Karena ilmu sosial, perilaku tidak bisa seperti hukum fisika, di mana gaya gravitasi 9,8 meter per detik kuadrat percepatannya tidak bisa berubah dari situ. Sementara hukum sosial bisa berubah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya memiliki latar belakang rasional di dalam pertimbangan pendapat atau opini itu. Ada latar belakangnya. Oke teman-teman, saya kira kita sudahi soal Ahok. Apapun yang terjadi pada mereka, mereka sudah dewasa. Bukan anak-anak lagi, memerlukan pembelaan kita. Ya, dia tidak perlu dibela karena mereka lah yang bisa menyelesaikan persoalan mereka. Oke, saya mau nyanyi dulu untuk kalian nih. Lagu dari The Mercies, Charles Sutagalung, Dalam Kerinduan. Alright. Kita nyanyi ya. Ini lagu lawas sebenarnya teman-teman. Lagu lama. Maklumlah, saya manusia jadul. Telah lama kau tinggal, sayang. Telah lama kau pergi, sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Dalam kerinduan ku mengharap, sayang. Dalam kerinduan hatiku, telah lama kau pergi, sayang. Telah lama kau tinggal, sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup
Kerinduanku mengharap sayang dalam kerinduan hatiku. Oke, teman-teman, begitu lagu The Mercies ya, lagu zaman dulu, lagu lawas yang mengekspresikan tentang tema kita malam ini. Oke, semoga teman-teman semua terhibur, bisa memberi perspektif baru ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah sebuah mutlak kebenaran ya. Di dalam pandangan, pendapat, teori, di dalam masalah sosial tidak ada yang mutlak benar, tidak ada yang mutlak salah, karena semua memiliki perspektif berdasarkan pengalaman, rasa, ya, juga nilai-nilai sosial lainnya, baik juga tentang kehidupan, pendidikan, dan sebagainya. Tetapi apapun itu, jangan pernah hal itu mencuri kebahagiaanmu. Kalau kamu tidak bahagia, minimal pura-pura berbahagia. Oke teman-teman, selamat malam, good night. God bless you. Bye-bye.